Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman, kali ini pada edisi Ngopi Ngobrol Happy bareng Bahagia TV. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau merupakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Beliau merupakan Bapak Dr. Budi Sulistyo, SPD MSI. Kebetulan beliau baru dilantik dan sudah menjalankan kepemimpinan ini kurang lebih selama 1 bulan 10 hari nggak Pak? Betul. Oke, 1 bulan 10 hari. Dan kali ini pada kesempatan yang istimewa nih, SMA Persatuan kedatangan tamu yang sangat istimewa untuk berkunjung dan melihat bagaimana situasi di SMA Persatuan. Ya, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bapak, selamat datang di SMA Persatuan, dan inilah sekolah kami. Mungkin tidak lebih bagus dari sekolah lainnya, tapi kami berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, mungkin bisa dikenalkan dulu background-nya Bapak seperti apa. Mungkin alamat rumahnya di mana nih, soalnya mungkin teman-teman yang di luar sana ini belum mengenal. Nah, enggak Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Budi Sulistyo. Kebetulan saya lahir tidak jauh dari Lamongan, yaitu di Balong Panggang. Oh, Balong Gresik. Panggang. Ya, timurnya Mantub. Mantub. Ya, Oh, nggih. ya, kebetulan sana saya mulai kecil sampai 18 tahun ada di Balong Panggang, lalu hijrah ke Surabaya. Oh, Surabaya Ya, awalnya. Surabaya di Perguruan Tinggi di IKIP. Nah, pada tahun 93 ternyata alhamdulillah saya menjadi pegawai negeri di Kabupaten Pamekasan. Di Madura? Di Madura, Di di Madura guru ya, dulu. jadi guru. Oh, Lahir kedua saya seperti jadi itu. guru. Saya mengabdi jadi guru kurang lebih 16 tahun jadi Oh, guru. cukup lama. Di Pamekasan jadi guru. Alhamdulillah pada tahun 2011 saya jadi kepala sekolah. Ya, di kepala sekolah di SMK 2 Pamekasan. Ya, itu setelah sana 11 tahun digeserlah jadi kepala sekolah di Kabupaten Sampang. Oh, Pada tahun 2003 saya dilantik atau ditambah jabatan menjadi kepala cabang di Sumeneb kurang lebih 3 tahun. Oke. Ya, ini karir saya tahun 2026 tepatnya tanggal 2 saya masuk ke Kota Lamongan. Oke, jadi kiprahnya di dunia pendidikan ini lebih lama di Madura ya Pak ya? Ya, Lebih lama kebetulan di Madura kurang lebih 30 tahun saya di Madura berkecimpung di pendidikan. Di dunia pendidikan ini memang kompleks, sangat Iya, kompleks kompleks sekali dan selalu banyak ilmu yang harus kita cari terus berkembang. Iya. Namanya transformasi pendidikan yang selalu berkembang dan berkembang. Dari titik sektor lokasi ini ke lokasi ini, dari tempat selalu berbeda. Inilah suatu tradisi perkembangan, apalagi pada tahun-tahun teknologi generasi Gen Z. Bukan hanya sekedar tradisi ya Pak ya, apalagi ini juga tantangan tersendiri untuk pemerintah ya, apalagi dunia pendidikan ini dinamikanya tambah lagi. Ya. Melihat track record Bapak ya, awalnya menjadi guru, kemudian kepala sekolah, dan sudah lama mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian dilantik menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Kesannya apa sih Pak? Dari Madura ya, dari Madura pindah ke Lamongan. Ini mungkin ada culture shock apa nih? Adakah? Pertama saya melihat situasi dan kondisi secara global. Lamongan memang Lamongan yang menggilan. Ya, menggilan. Sesuai dengan slogannya, visinya. Dari Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Lamongan. Dari slogan ini kita lihat juga ternyata dampaknya memang betul menggilan. Oke, menggilan banget. Menggilan, tapi kuantitas. Kuantitas. Kami pada tahun 2006 ini adalah kualitas yang kita garap. Oke. Kuantitas sudah oke, jumlah peserta didik sudah meningkat daripada yang putus sekolah, sehingga kita dorong yaitu kualitasnya. Oke. Kuantitas dan kualitas akan menjadi suatu mercusuar, menjadi suatu kebanggaan di Kota Lamongan dan Kabupaten seluruhnya. Jadi antara keseimbangannya ini mungkin belum terjangkau, makanya peran cabang dinas ini juga harus meningkatkan kualitas sendiri untuk menyimbangi kapasitasnya. Oke. Terkait dengan kualitas nih Pak ya, peningkatan kualitas di pelajar di Kabupaten Lamongan, khususnya siswa SMA dan sederajat, peran apa sih Pak dari cabang dinas sendiri untuk siswa-siswi SMA ini untuk meningkatkan kualitas mereka tersendiri? Kita pertama melihat adalah di suatu pendidikan, gesrut di bawah. Bawah dulu. Ya, pada tanggal saya 2 pertama kali kita rapat koordinasi di dalam internal. Setelah itu hari
tanggal 5 kita koordinasi dengan teman-teman kepala sekolah se-Kabupaten Lamongan. Setelah itu kita koordinasi dengan pengawas. Dari ini baru minggu ke satu ini koordinasi ke dalam, minggu depannya, minggu keduanya saya langsung turun ke Turba, melihat kondisi pendidikan gimana sih, yang betul itu gimana, apa cuma sekedar slogan atau nyata di lapangan. Akhirnya saya ingin turun ke lapangan. Begitu saya turun ke lapangan, memang banyak temuan-temuan, banyak yang saya temukan. Dari sekolah paling utara sampai selatan, di tengah, barat, timur sudah saya kunjungi yang saya lewati. Dari ini kita akan mencetuskan suatu program yang dimana program ini adalah untuk menggerakkan. Namanya saya transformasi MGMP. Transformasi MGMP. MG ya, guru ya MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran. Nah itu saya kumpulkan, saya motivasi, ayo kita bergerak. Itu negeri dulu. Tapi insya Allah ke depan kita swasta juga akan rangkul untuk memajukan pendidikan di Lamongan yang luar biasa. Jadi nggak ada ketimpangan nih Pak ya antara negeri maupun swasta. Nah, terkait dengan antara SMA negeri maupun swasta, juga tentunya kami perlu dorongan nih Pak ya dari cabang dinas untuk peningkatan kualitas apalagi di SMA swasta. Terus setelah Bapak meninjau di SMA kami, kira-kira kesan pertama apa yang Bapak rasakan? Pertama kesan saya ke SMA Persatuan Kedungbreng Lamongan ini pertama adalah penyambutan luar biasa. Etika, tata krama, lingkungan sudah luar biasa. Ini harus terus dipertahankan, ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi pembentukan karakter. Anak berkarakter yang baik adalah mencetuskan waktu disiplin. Ya, waktu disiplin pada saat kita pertama karakter yang kita bentuk adalah disiplin. Disiplin bermacam-macam kegiatan. Pertama yang ditentukan adalah kita ibadahnya. Pada saat kita istirahat, pada kita makan, kita melakukan apa disiplin. Ya kalau sudah disiplin terbentuk dengan baik, insya Allah kedepannya kita akan lebih baik dan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Berarti kunci utamanya adalah disiplin ya Pak ya. Kemudian juga saya dari informasi Bapak, SMA kami ini merupakan mungkin Bapak juga sudah tahu SMA yang tertua di SMA di Kabupaten Lamongan, juga merupakan sekolah SMA swasta yang merupakan murid terbanyak dan juga sudah terakreditasi A. Mungkin kami meminta dorongan penuh dari cabang dinas untuk peningkatan kualitas sekolah kami juga. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas siswa sendiri, SMA kami ini juga setiap tahunnya ada siswa yang ingin terus melanjutkan ke perguruan tinggi nih Pak. Ada yang keterima di negeri maupun di swasta. Ada juga kemarin lulusan SMA Persatuan keterima di Universitas Airlangga ambil D3. Kemudian mungkin ada gak sih Pak dorongan dari Bapak sendiri, pesan Bapak untuk siswa-siswi SMA Persatuan agar mereka itu punya rasa semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk bisa kuliah, untuk bisa lebih maju lagi? Pertama saya katakan tadi disiplin. Langkah sukses adalah disiplin. Dengan langkah disiplin maka kita harus tahu yaitu jangan lupa berdoa. Doa itu sangat penting ya, terutama ibu kita. Minta doa ibu restu. Setelah itu kita melakukan suatu perubahan. Apa perubahan? Yaitu etos kerja. Di etos kerja belajar, siswa belajar itu pertama ada kerja keras. Ya. Orang yang hebat itu tanpa kerja keras maka sia-sia. Jadi kayak orang Jawa bilangnya itu pentingnya tirakat. Tirakat, macam-macam. Tirakat ada ikhtiar itu banyak macam. Ya, itu harus dilakukan. Yang kedua adalah kerja cerdas. Kerja cerdas kita bisa melihat situasi kondisi. Pertama pada zaman teknologi ini, AI. Dengan tantangan luar biasa. Ini kan suatu tantangan luar biasa. Nah, anak-anak sebagai filter apa? Pembentukan karakter yang baik, etika yang baik. Yang ketiga adalah kerja ikhlas. Ikhlas apa? Dengan tulus ikhlas kita suruh oleh pendidik, oleh guru. Mungkin guru tidak ada mengajarkan kejelekan, mesti baik. Tergantung kita. Apakah kita sebagai pelajar itu mau berkembang enggak? Barulah kita meraih cita-cita yaitu dengan pertama tadi kerja keras, kita cerdas, kerja ikhlas, dan yang terakhir adalah kita bersyukur kepada Allah. Itu penting kata ujungnya. Ini adalah suatu proses untuk menuju suatu karir. Apapun anak-anakku yang kerjakan dengan kerja yang saya sampaikan tadi, insya Allah diridhoi Allah dan diberi kemudahan. Jadi pentingnya disiplin, kemudian ibaratnya etos kerja, dan tentunya doa ibu, dan paling akhir adalah bersyukur ya Pak ya, bersyukur telah apa yang kita terima, kemudian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, Bapak mungkin jenengan kan baru
1 bulan 10 hari menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Melihat budaya di setiap sekolah tentunya pasti berbeda. Mungkin apa sih Pak yang membedakan mungkin peninjauan kali ini di SMA Persatuan? Mungkin apa sih bedanya menurut Bapak ya? Bedanya SMA Persatuan dengan SMA yang lain itu apa Pak? Kalau menurut pandangan Bapak sendiri? Pertama kita lihat dari situasi dan kondisi. Iya. Yang kedua lihat brandnya. Brandnya. Brandnya itu gimana? Pasti antara titik manusia itu berjalan mesti ada perubahan, ada perbedaan. Nah tergantung tadi ya, situasi kondisinya gimana. Kalau kondisinya saya katakan tadi, kalau di utara kondisinya berbasis karena banyak pondok pesantren. Iya. Dengan yang di selatan berbasis pendidikan murni. Dan di sini ada lingkungan pertanian. Di sana itu nelayan. Iya, pesisir. Nah, pesisir nelayan. Nah, itu kan pola beda. Tapi sekali lagi intinya sekali lagi semua itu sama untuk menunjang ya generasi yang hebat yang siap pakai pada tahun generasi pemilih tahun 2045. Indonesia Emas adalah kalian semua yang memimpin nantinya. Oke, baik, makasih. Berarti intinya semua itu sama. Dan juga ini tentunya kita menghadapi bonus demografi juga ini sangat penting sekali ya Pak ya untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Lamongan. Kemudian pesan Bapak nih untuk siswa-siswi SMA Persatuan khususnya, kemudian untuk seluruh pelajar Lamongan. Terima kasih untuk SMA Persatuan Kedompreng Lamongan ini bahkan sekolah yang tertua hampir 34 tahun. Sudah 49 tahun Bapak. 49 ya, kebetulan tahun. bulan lalu merayakan ulang tahun yang ke-49. Nah, 49 sudah lebih dari hampir setengah abad. Ada suatu perjalanan pendidikan yang luar biasa. Kami pesan masyarakat lingkungan di Kabupaten Lamongan dan khususnya di Kedompreng, ayo kita sekolah di SMA Persatuan. Sekolah yang tertua, pasti tertua ada bisa makan asam garamnya pendidikan. Yang dimana pendidikannya hebat adalah yang berpengalaman. Pasti tentunya. Mari kita dukung SMA Persatuan ini menjadi yang terhebat di wilayah Lamongan, khususnya di daerah Kecamatan Kedompreng. Yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat pendidikan di SMA 1 Persatuan ini, ayo kita tunjukkan bahwa anak-anak SMA Persatuan ini anak yang hebat dan punya barometer tersendiri, yang punya ciri khas, barometer ciri khas yang tersendiri di lain daripada sekolah lain. Apa? Mari kita cari dan kita tunjukkan pada event-event selanjutnya. Anak SMA Persatuan ini adalah SMA yang selalu satu bersama menjadi sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya Bapak ya. Mungkin untuk sebelum penutup ya Pak ya, SMA kami ini punya slogan SMAPER bahagia, SMA Persatuan bahagia. Kebetulan ini nama TV kami merupakan Bahagia TV yang juga ini baru dicetus kurang lebih sudah sekitar 4-5 bulan berjalan. Nah, mungkin kita bisa bersorakin bersama nih Pak, SMAPER bahagia. SMAPER bahagia, berakhlak, hebat, giat, dan jaya. Mungkin langsung bahagia saja ya Pak ya, biar lebih mudah. Oke, mungkin bisa menghadap ke kamera ya. SMAPER bahagia. Oke, terima kasih ya Bapak untuk waktu yang telah diberikan. Sukses. Amin. Mungkin nanti bisa kolaborasi bersama Instagramnya SMA Persatuan, collab sama Instagramnya Cabang Dinas nih Pak ya, mungkin. Monggo. Nanti kami tag di Instagram dan juga YouTube ya Pak ya, izin ya. Mungkin nanti dikonfirmasi untuk collab-nya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bapak. Semoga waktunya selalu. Terima kasih. Saya Jeffrey Adi Saputra mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di edisi Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.